warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 3 kali, Ini 3 kali tag tiga pemirsa. kali tag pemirsa. Ada aja. Tadi ada yang haliwo piring. Terus keduanya anak muda. Motornya gandeng. Ini yang ketiga kali. Semoga yang ini tidak ada gangguan. Alhamdulillahirrabbilalamin, di malam yang berbahagia ini masih di suasana hari kemerdekaan Pak Kiai. Tetap semangat, bergelora di jiwa, bergelora jiwa-jiwa perjuangan. Gitu. Tapi hari ini cuaca cukup cerah, yang upacara juga aman ya, terus rapi, kondusif, di mana-mana kondusif Pak Kiai. Cuma memang yang lagi kurang kurang aman ya, itu di daerah NTT kalau nggak salah Pak Kiai, yang kemarin mungkin 2 atau 3 hari kemarin kayaknya yang ada gempa itu ya Pak Kiai. Sempat nyimak nggak? Enggak nyimak. Ada juga tadi pas baca berita ada di saudara kita di NTT. jauh sana demo tuh tanggal 15 Oh, demo yang bendera. Oh, yang bendera yang diturunin itu. Kemudian lambang Garuda ya. Lambang Garuda, ya ada. Itu diinjak-injak kan. Itu sungguh menyakiti hati kita sebetulnya ya. Ya. Karena ya demo boleh, maksudnya ya kritik boleh, hanya saja apa yang seharusnya kita banggakan menjadi simbol-simbol negara itu ya jangan sampai dihinakan. Harus punya batasan dan jangan berlebihan. Harus punya batasan. Kalaupun itu ingin hanya sebatas viral ataupun sok-sokan, kalau menurut saya tuh, jadi makanya saya pakai baju pencak silat itu ya, pagar nusa ya. silat pagar nusa. Banten berdikari di tanah Jawa. Ya. Ini bukan cuma sekedar baju ini pakai. Bukan. Nah, Wing Chun. Ya, untuk malam ini kembali ke pembahasan yang pertama ya Pak Kiai. Saya turut berduka cita atas bencana di NTT ya. Saya bukan tentang bencananya sih, maksudnya membahas tentang bencana pasti kan semua tidak ada yang kebetulan Pak Kiai. Betul. Itu ada sebab akibat dari apa yang terjadi. Iya. Betul. Kalau ngomongin sebab akibat datangnya bencana, ya bisa dijelaskan sedikit? Ya bisa sebagai teguran, bisa sebagai peringatan untuk kita sebagai makhluk hidup yang ada di dunia. Karena ada ulama yang menjelaskan begini Mang Robert. Di antaranya ada Imam Haqqi Nazil, kalau tidak lupa ya, atau siapa itu, Abu Zakaria, di antara dua kitab itu, di antara dua imam itu menjelaskan bahwa bumi ini akan hancur, bumi ini akan rusak. Dikarenakan banyak orang-orang yang ada di permukaan bumi ini melakukan kemaksiatan. Ya. Satu ketika dulu, Mang Robert, waktu kita manusia akan diciptakan oleh Allah memerintahkan terhadap malaikat Jibril untuk mengambil tanah. Iya. Kemudian tanah itu menolak, aku tidak mau diciptakan, aku tidak mau diambil untuk dijadikan bahan baku manusia, yang nanti manusia itu mereka bermaksiat di atasku.
di punggung. Kemudian malaikat Mikail sama malaikat Israel akhirnya dia dapat tuh tanah. Sambil tanah itu menangis, Bang Robert. Waktu diambilnya itu. Waktu diambil itu ya menangis. Walaupun si tanah itu didapat oleh malaikat Israel, kemudian malaikat Israel diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa atau ruh makhluk-makhluk Allah, si tanah itu tetap menangis. Tidak ridho, tidak suka dijadikan bahan baku manusia. Tahu tidak? Tetesan air mata yang mengalir di bumi itu menjadi sumber air yang kita nikmati hari ini. Air sumur, air kali, Iya. air salju gitu. Itu secara hakikatnya adalah air mata yang mengalir dulu. Tangisan bumi. Karena akan dijadikan bahan baku manusia. Ya. Saking dia tidak suka, saking dia bersedih, kemudian dia yang nangis. Nah, air matanya itu adalah sumber air. Nah, kalau semakin banyak orang yang bermaksiat nantinya, sewaktu hidup kita nih sudah hidup, kemudian banyak yang bermaksiat di permukaan bumi itu, maka bumi itu akan semakin menangis. Semakin membesar tangisan. Iya, semakin membesar. Akhirnya banjir, kemudian taharrokat wamadat, kemudian dia bergetar, gempa bumi wamadat, dan tidak berhenti, terus saja goncang. Ya dikarenakan dia sedang bersedih melihat tingkah laku manusia di atas di punggungnya melakukan banyak kemaksiatan terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi segala bencana alam yang ada di kita, yang ada di dunia, sebetulnya menjadi pengingat untuk kita bahwa kita sebagai manusia ini sedang diingatkan oleh Allah lantaran terlalu banyak orang-orang yang menentang Allah. Maksiat ya. Ya. Maka dari kejadian-kejadian itulah bencana-bencana alam sebagai pengingat, maka mari kita kembali terhadap Allah, beristighfar, meminta ampunan dari segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik disengaja maupun tidak. Untuk mencegah datangnya bencana, harus pesta bumi ataupun apa gitu. Ya kalau penyebab bencana alam itu adalah dosa, maka penangkal bencana itu adalah ibadah. Tingkatkan keimanan dan tingkatkan ibadah, jauhi kemaksiatan, maka Allah akan amankan daerah itu, Allah akan amankan negara kita, Allah akan amankan kampung kita. Tangisannya nggak gede lagi berarti bumi. Ya tangisannya justru dia berbahagia, merasa bangga bahwa aku dulu diambil untuk dijadikan bahan baku manusia, ya tidak sia-sia. Hasil bumi kan luar biasa yang kita nikmati, menurut. Beras, ya. Beras, pakaian, kan? Dan yang lainnya yaitu dari hasil-hasil bumi, tambang-tambang minyak, hasil-hasil bumi. Maka cara berterima kasih terhadap bumi, ya jangan mengecewakannya. Dengan terus selalu beribadah terhadap Allah semampu kita semaksimal mungkin, agar tidak ada penyesalan bumi karena telah dijadikan bahan baku itu. Melestarikan hutan, ya. Iya. Tidak buang sampah sembarangan. Tidak mencemari lingkungan dengan polusi udara, ngerokok. Pakai ngerokok ini. Dikit ya. Ya itulah pemirsa, sedikit tentang bencana. Pak Kiai, berarti kalau kayak gitu penjelasan yang tentang bencana.
kejadian kemarin itu mencerminkan kalau di tempat di sana ya, yang jauh di sana yang kemarin ada gempa itu berarti banyak maksiat atau gimana? Wallahu a'lam bisawab ya. Hanya Allah yang tahu untuk mempertimbangkan itu. Secara hakikatnya ya bisa saja Allah sedang menguji kesabaran, Allah sedang memberikan pahala yang lebih untuk saudara-saudara kita di sana dengan memberikan pahala sabar, pahala tawakal, pahala yang baik-baik yang berhusnudzon terhadap Allah. Bukan berarti karena terlalu banyak maksiat juga berarti ya. Iya, secara hakikatnya kan itu hak Allah. Allah memberikan bencana atau tidaknya terhadap manusia, yaitu hak Allah. Iya. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa bencana alam yang di NTT. ya di NTT ya. Saudara-saudara kita yang di sana, mudah-mudahan Allah segera selesaikan itu. Amin. Kemudian kita semua ya Allah kuatkan iman untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kemudian saudara-saudara kita di sana pun ya mudah-mudahan oleh Allah Azza wa Jalla diberikan pahala dari kesabaran dan ketawakalan karena menghadapi bencana alam itu. Itulah pemirsa penjelasan tentang bencana. Sebelum datang bencana, Pak Kiai, kalau dari keterangan yang tadi, jadi saya menyimpulkan kita harus kembali ke kepribadian ya, maksudnya tingkah laku, menjauhi maksiat, tingkatkan ibadah, gitu, tingkatkan keimanan. Jadi pemirsa jangan pernah berhenti, terus memperbaiki diri dan ibadah semaksimal mungkin agar bumi bahagia, bumi tidak menangis kenceng. Kalau udah menangis kenceng, badai topan pasti datang Pak Kiai. Air banjir, air bah, dan yang lain-lain. Makanya sebelum datang itu ya kita buat bumi bahagia dengan kepribadian kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan malam ini tentang bencana Pak Kiai. Kita doakan bersama-sama agar saudara-saudara kita yang jauh di sana diberikan kesabaran. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf sekali lagi, apapun masalahnya, apapun yang di pikiran Anda yang kurang dimengerti bisa komen di kolom komentar kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.